Hai teman-teman, akhirnya kembali lagi sama podcast aku, Real Alpha Girl Podcast. Podcast yang ditujukan kepada orang-orang yang mungkin pengen menjadi rasanya jadi Alpha Girl dan juga berhubung namaku Alpha, jadi aku ngasih nama podcastku Real Alpha Girl. Buat kamu yang udah pernah dengerin podcast aku sebelumnya, selamat datang kembali. Buat kamu yang belum pernah dengerin podcast aku sebelumnya, ya selamat datang di podcast aku. Hari ini aku akan membahas sesuatu yang seperti biasa aku bahas, sesuatu yang berkaitan dengan kehidupanku biasa aja. Tapi kali ini podcastnya nggak akan biasa, soalnya hari ini tuh podcastnya tuh spesial. Mengundang tamu yang sangat susah diundang ya, Bun. Ini tuh kalau tapi ini sebenarnya tuh modus ya, teman-teman. Aku tuh hidup jauh dari mamaku, dan itu tuh sejak aku SMP. Apalagi memang dari dulu SMP tuh mami tuh susah banget di telepon. Jadi kalau misalnya nelpon keluarga tuh dulu mesti nelponnya tuh ayah kayak gitu. Terus pas kuliah ini tuh meskipun punya HP sendiri juga, mami tuh termasuknya susah ditelepon karena mami tuh sibuk. Nah akhirnya hari ini membuat podcast ini tuh sebenarnya tuh kayak agak alasan gitu loh, alasan kalau misalnya biar bisa telepon sama mami gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya kalau misalnya kata ayah tuh kalau misalnya mau nelpon itu tuh yang menghasilkan karya, menghasilkan konten gitu ya. Jadi kita udah menjadi keluarga konten ya, Bu. Ya, ini perkenalan dulu tamu spesial kita yang sangat cantik sekali. Siapa? Assalamualaikum, Mami. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alfa. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Sibuk, repot. Ya. Sebenarnya mau bikin poster kan Maya. Ini buat buat podcast yang hari ini. Tapi berhubung kemarin itu datang ke dua konferensi sama mahasiswa. Nah, jadinya posternya nyusul sekalian sama kontennya. Perkenalan dong, Mami. Siap. Perkenalkan, nama saya Mama Ita. Nah, saya ini mamahnya Kak Alfa gitu. Itu aja sih. Saya dari Ngawi, Jawa Timur, Indonesia ya Kak ya. Mm-mm. Ini kok Itu aja. rapi-rapi, kok rapi-rapi banget? Emang biasanya di rumah rapi kayak gini atau lagi di mana, Mi? Oh, ini kan jam kerja Kak. Jadi Mama di posisi masih kerja gitu. Sempat-sempatin waktu buat podcastnya Kakak di hari yang spesial katanya. Ya. Nah, Ini apa kabar Kakak juga? kabarnya baik-baik aja. Kakak kan tadi udah ngomong, Mami. Kabarnya baik-baik aja. Terus sebenarnya Puasa? puasa. Sebenarnya hari Jumat itu ada jadwal, tapi hari ini nggak ada jadwal, nggak ada lab. Labnya diganti besok sebelum ujian. Jadi alhamdulillah, jadi bisa ngepodcast sama Mami. Iya, Kakak. Puasa hari keberapa kalau di negaranya Kakak? Kalau di sini mulai puasa hari Senin, berarti ini hari Jumat, berarti menuju hari kelima. Kalau Mami juga Sama. hari Senin. Ya sama. Kalau di Indonesia ada dua pilihan sih Kak. Maksudnya Mm-mm. pemerintah pun membolehkan jadi kedua eh, apa ya kedua prinsip. Ada yang Senin, ada yang Selasa gitu. Boleh Senin, boleh Selasa lah. Kebetulan Mama lebih ngehnya ke hari Senin. Jadi puasa Mama mulai dari hari Senin sampai sekarang sambil lancar. Suasananya Alhamdulillah. mendukung karena cuacanya agak dingin Kak. Musim Oh, penghujan juga. berapa jam mah Jadi di puasanya? luar dari jam 4.12 sampai jam 17.52 itu berapa jam, Pak? Ya, hampir 14. Ya sama sih kayak di sini. Cuman di Oh sini ya. bukanya jam 7, tapi imsaknya jam setengah setengah 7, bukan setengah 6. Jadi lebih telat. Kalau di Indonesia kan jam 4 udah ini. Di situ musim apa, Kak? Kalau cuaca? Di sini musim semi, alhamdulillah. Kan puasa kemarin-kemarin itu yang beberapa tahun kemarin itu kan udah Hmm. masuk musim panas. Jadi kayak yang panas terus haus banget gitu. Nah, di sini alhamdulillahnya masuknya musim semi gitu kan. Kan mundur kan maju-maju terus kan kalau puasa itu. Jadinya suhunya enak sama waktunya tuh cepet. Tapi nanti kan mesti bakal ngelambat terus kan, tapi nggak kenapa-napa. Mami masak mie nanti sore. Masak dong. Apa dong Yang menunya jelas dong? yang kolak itu pasti menu wajib tuh ya. Mm. Kalau yang sayur dan lain-lain tuh kadang-kadang mami ya masak, ya beli, atau kadang ya dimasakin yang mantu di rumah. Wah, ya jadi Adanya sih Kak,
kalau mama seperti tahun-tahun yang kakak tahu itu makannya mama kan nggak pernah rewel seadanya. Tapi seadanya mami nggak kayak seadanya anak kos. Anak kos Ya, itu, anak kos nggak ya masak. makanya enak kamu. Hah? Anak kos kan keliling masjid. Makanya enak, Kak. Tadi Iya. saya pakai apa? Jadi sahur pakai kemarin itu kan dapat konsumsi waktu konferensi. Tapi ternyata pas makan buat buka itu tuh ada makan gratis dari kampus gitu. Jadinya pas buka makan gratis dari kampus, terus konsumsi dari konferensi itu kita bawa pulang buat sahur hari ini gitu. Gitu, Mam. Berarti kiriman mami masih utuh ya, Kak? Oh, nggak utuh sih. Soalnya kita di rumah sama teman-teman udah mulai memilih baju lebaran. Nanti mama kirimin nanti THR-nya. Terima kasih, Mami. Jadi, tapi teman-teman, for your Mhm. information, Mamiku ini tuh kerjanya guru ya, makanya sangat rapi sekali hari ini karena di jam kerjanya gitu. Tapi aku itu kan posisinya mahasiswa semester akhir-akhir gitu kan. Tapi meskipun jadi mahasiswa semester akhir-akhir itu tuh kayak masih biasa sih mahasiswa mempertanyakan aku tuh sebenarnya siapa sih, aku nanti lulus itu tuh mau jadi apa. Kan pilihan pekerjaan tuh kan banyak banget gitu. Kayak mau jadi pengajar juga atau mau nerusin di bidang aku yang kesehatan sekarang ini. Nah, Mami sebenarnya jadi guru itu tuh emang udah dari kepengenan Mami yang dulu banget atau ada ngerasa kepengenan jadi guru tuh sejak Mami umur berapa gitu? Kalau keinginan mami jadi guru itu kayaknya dari kecil deh, Kak. Jadi dari kecil itu mama kan tidak asli orang Ngawi ya. Mama dari Mm-mm. Madiun dan Madiunnya itu benar-benar eh, dari pelosok gitu, dari pegunungan gitu ya. Yang notabene pada saat itu dari jiwa kecilnya mama yang sudah senang sama pendidikan itu suka gemes gitu Kak. Suka gemes lihat bapak ibu guru, bapak ibu guru SD-nya mami yang ketika itu ngajarnya kok kok enggak seperti yang mami pinginkan gitu. Jadi kita itu datang datang semangat dari sekolah, dari rumah ke sekolah gitu. Dapatnya yang biasa aja gitu. Eh, Setelah mami dewasa itu baru baru ngerasa Kak, baru ngerasa oh guru saya kemarin kok begini 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 gitu. Akhirnya terjawab di keinginan mami untuk merubah pola pembelajaran menjadi asik, menyenangkan dan benar-benar berkualitas gitu. Tapi mami nggak menyalahkan guru-gurunya mami SD ketika itu ya, karena mami di pelosok tinggalnya, kemudian guru-guru itu dari kota. Nah, sehingga mungkin habis si perjalanan saja guru-gurunya Mami saat itu sudah capek gitu. Mm-mm. Dan notabene guru-gurunya kan sudah tua, tidak tidak kayak zaman sekarang ya. Maksudnya guru itu muda-muda, kreatif-kreatif, semangat, kemudian difasilitasi kendaraan eh, yang nggak capek di jalan gitu. Ketika itu Mami itu ya jam 7, setengah 7 itu udah rapi, udah ke sekolah gitu dengan penuh semangat karena sudah ada jiwa jiwa senang di pendidikan itu senang belajar itu dari kecil. Kemudian sampai sekolah jam 7 udah ada gurunya, setengah 8 belum ada gurunya kayak gitu tuh kayak aduh kapan ya saya bisa jadi guru, jadi pemimpin pembelajaran gitu yang nggak asal-asalan kayak gini gitu. Kapan ya pendidikan itu merata nggak seperti yang Mama bayangkan anak-anak kota yang dapat Mm-mm. pendidikan seperti ini, kemudian saya dapatnya kok hanya seperti ini gitu. Bahkan Mami itu sampai lupa Kak sekarang itu. Di SD itu saya diajarin apa dulu sama guru-gurunya Mami itu. Sampai lupa itu. Nggak ada sesuatu yang berkesan kemudian sekarang tak jadiin referensi untuk ngajar anak-anak seperti yang yang Mami dapat ketika waktu di SD itu. Nah, begitupun juga di SMP. Di SMP kan Mami sekolahnya di madrasah ya, di kayak pondok gitu. Nah, di situ kan pondok yang dulu itu nggak kayak sekarang yang modern, kemudian yang kita bebas bebas belajar belajar dari sudut pandang modern, dari sudut pandang aku itu loh pengennya begini nanti gedean saya tuh seperti ini, Indonesia tuh seperti ini kayak kayak gitu tuh dulu belum belum ada kayak gitu Pak. Masih masih gaya kurikulum ramah. Akhirnya pada saat itu SMA-nya pun
kan ke bawah tuh ya Kak ya. Mm-mm. Semuanya tuh ke bawah dari pelajaran SD, SMP, akhirnya ke SMA itu mutu mutu atau kualitas pengetahuan Mami itu ya dapatnya hanya biasa aja. Mami dapatnya itu setelah Mami berkesempatan kuliah, mengajar itu baru mencari tahu. Kayak, oh kayak gini, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang asik. Misalnya kayak pengetahuan aljabar, kayak pengetahuan apa itu, benar-benar di memori Mama itu kayak ngerasa, ketika itu aku kok belum dapat ya ini ya. Terus teman-teman Mami kan suka bilang, wes yo iki pelajaran di SMP kayak gitu. Aku kok nggak dapat kayak gitu. Jadi tahunya itu ya tahu-tahu Mama bener-bener tahu, cari tahu sendiri gitu sampai sekarang gitu Kak. Udah berangkat dari situ karena tadi jiwanya sudah senang jadi guru, kemudian punya tekad yang kuat, pengen pengenlah bangun tidur itu memikirkan tunas bangsa gitu Kak. Jadi ketika bangun tidur aku nanti mau ngapain di sekolah, aku nanti mau apa. Jadi semulia itu ya, semulia itu ya Masya tujuan Kak. Allah. Gitu ya. Sampai sampai sekarang itu Kak. Bahkan kadang-kadang ini maaf ini mengabaikan kakak, mengabaikan adik itu demi demi anak-anaknya mama di sekolah. Nah, kalau sekarang kan 1 tahun terakhir ini Mami sudah jadi kepala sekolah tuh ya. Mm. Jadi semuanya sudah terlewati gitu. Seandainya ada bapak ibu gurunya Mami yang ngajarnya tidak pas gitu, saya bisa menegur dari sudut pandang apapun, bisa berargumen gitu. Tidak ada alasan untuk tidak ada ini, tidak ada itu, gitu. Tidak ada karena Mami sudah mencoba semuanya. Dan lembaga yang terakhir Mami sekarang ini lembaga ketujuh. Jadi tempat kerja ketujuh Mami yang sudah. Jadi semuanya bentuk-bentuk guru, bentuk kepala sekolah, bentuk anak-anak itu Mm-mm. udah luar biasa. Masya Itu Kak, jadi Allah. awalnya seperti itu. Kalau sampai sekarang ya akhirnya kita menjadi pegawai negara, pegawai negeri, tuh menjadi ASN, kemudian eh, Allah memberkahi lagi menjadi kepala sekolah itu bentuk dari keikhlasan yang tidak di apa ya, tidak di apa ya waktu itu ya nggak pengen aku nanti harus pegawai negeri, aku nanti harus itu. Nah kalau sekarang menjadi seperti ini tuh kan bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya, Gitu. Alhamdulillah. Awalnya Mama pengen jadi guru tuh awalnya seperti itu. Tapi ceritanya tuh panjang banget ya, Mi. Kan Mami sekarang udah jadi kepala sekolah, terus udah pergi ke 7 lembaga pendidikan yang berbeda tempatnya. Itu berarti hitungannya udah berapa tahun, Mi? Mami kerja jadi guru udah berapa Dari tahun? Mami itu kerja dari kakak umur 2 tahun. 2 tahun. Nah Sekarang sekarang kakak, loh Kak sekarang kakak 22 tahun. Berarti 20 tahun, Mi. 20 tahun betul. dua Masya puluh tujuh dua Allah. puluh tahun itu 7 lembaga, 7 teman yang berbeda, 7 karakter sekolah yang berbeda. Mm-mm. Nah, yang di terakhir yang sebelum jadi kepala sekolah itu menurut Mami itu yang di happy ending. Jadi tidak ada guru yang biasa aja di situ. Semuanya harus dituntut kreatif, inovatif. Nah, itu di sekolah Mama yang terakhir sebelum Mama diangkat. Gitu. Itu, Kak. Wah, 20 tahun jadi guru, ibaratnya kakak itu besar bersama dengan prosesnya Mami jadi guru juga. Terus tadi Mami Iya. sempat nge-mention soal sudut pandang Mami tuh saking sibuknya Mami jadi guru, kadang Mami bilangnya kalau Mami sempat sedikit melupakan kakak sama adik gitu. Tapi itu kan sudut pandangnya Mami biasa kayak gitu kan. Tapi sebenarnya sebagai guru dan sebagai mama itu tuh bermanfaat banget gak sih? Kayak berkaitan banget gak sih pekerjaan mami sebagai guru dan di rumah sebagai ibu gitu? Ya, ya bermanfaat banget, Kakak. Jadi eh ini kan mulai dari kakak sampai dengan adik. Ini kan pemerintah sudah ganti 3 kurikulum tuh ya. Mm-mm. Yang kakak itu sebelum kurikulum 13. Jadi sebelum KTSP. masih KTSP ya. Masih KTSP itu masih dituntut anak ini harus pintar di akademik gitu. Jadi persentase akademik nilai akademik itu masih tinggi. Mungkin sekitar 80-an% ya tuntutan dari kurikulum KTSP. Nah, eh, mau nggak mau ini
uji cobanya kakak itu dari lembaga rumah, dari madrasah rumah gitu ya. Ya kakak yang tak jadiin itunya ya, tak jadiin, oh ini berarti seperti ini, nanti kakak harus pinter, kakak harus juara kelas. Itu kayak kayak ke bawah gitu tuntutan mami nanti, karena mami di sekolah menuntut anak-anak harus pinter, maka ambisi mami, mami juga harus punya anak yang pintar gitu. Karena mami tidak mau ngomong yang nggak ada buktinya gitu. Buktinya, oh inilah kalau ngomong ya ketika di depannya anak-anak, oke, anak-anak yang baik, Bu Ita juga punya anak. Bahkan anaknya Bu Ita tidak sekolah di sekolahannya Bu Ita, tidak yang ngajar bukan Bu Ita, Mm-mm. tapi di sekolah orang lain dengan harapan eh, mami tidak, Bu Ita tidak terganggu oleh anaknya Bu Ita. Seperti itu. Anaknya Bu Ita selalu orangnya satu, selalu baik dan lain sebagainya. Seperti itu kayak suatu apa ya Kak, kebanggaan gitu bercerita, tapi iya iya benar gitu, benar Kak, memang memang ya itu yang terjadi di kakak gitu. Dan kakak alhamdulillah eh, bukan mama orang yang tidak tidak bisa membaca bagaimana anaknya, bagaimana apa kemampuan anak enggak, tapi tak baca, oh ini kakak ini bisa ini, kayak gitu. Kakak ini pasti mampu. Seandainya dikasih nilai assessment yang harus dituntut nilainya 100, kakak ini pasti bisa. Maka ketika itu, ketika ketika waktu kakak SD ya, ini kan mama Mm-mm. guru SD ya. Mm-mm. Waktu SD, kemudian kakak pulang sekolah tuh nilainya misalnya 98 gitu. Tak baca soalnya. Loh, ini kakak harusnya bisa. Kenapa nilainya hanya 98? Maka ada reaksi dari mama. Bukan reaksinya itu nggak puas dengan bentuk nilai, bukan. Tapi ketidaktelitian kakak. Loh, ini kakak bisa, kenapa nggak dijawab benar gitu. Terus ketika kakak benar, kemudian sama gurunya kakak disalahkan, mama harus mati-matian memperjuangkan bahwa kakak itu benar. Masih ingat tahu ya? Mm-mm. Ingat Jadi banget. kayak gitu. Kan berarti gimana-gimana, enggak, tapi menghargai gitu. Lebih menghargai bahwa eh, yang cocok di masa itu adalah nilai gitu. Nilai yang didapat selama belajar ini dapatnya ini. Loh, kenapa kalau kakak betul kok disalahkan? Makanya mama menghargai sekecil itu perjuangan. Karena itu kepuasan kan, maksudnya, oh, aku betul kok disalahkan. Jadi mami bukan orang yang misalnya kakak bilang, Mi, ini betul kok disalahkan. Misalnya, mami hanya diam, ya sudah gitu, enggak. Tapi berjuang semamunya, semamu mami untuk mendapatkan haknya kakak. Aku orangnya gitu Kak. Jadi tipikal orang yang nggak takut sama siapapun itu sampai sekarang. Kalau selama benar ya aku nggak takut gitu. Masya Allah. Tapi memang Gitu. mami tuh, Tapi iya, tapi beda sama adik. adik beda. Soalnya kakak kan waktu KTSP emang bener sih omongannya mami tadi. Kalau misalnya mami tuh gimana ngedidik kakak sama ngedidik adik tuh sesuai dengan kurikulum Indonesia juga kan saat itu. Kayak kakak tuh KTSP ya dihargai belajarnya tuh dari nilai kayak gitu. Dan sedangkan adik itu kan mulainya udah yang kurikulum akhir-akhir ini. Yang mana tuh memang bukunya tuh beda banget. Nggak kayak kakak waktu KTSP dulu. Jadi tuh memang hasilnya tuh beda. Kakak itu ya let's say kalau bilang aja kalau pinter itu ya kutu buku gitu, sukanya di rumah belajar, baca buku, pegangannya pulpen kertas sampai sekarang gitu. Tapi kalau adik itu dia tuh pinternya sosialisasi gitu. Kalau misalnya berargumen juga, aku ke mami sama adik ke mami tuh meskipun adik tuh umurnya masih kecil, tapi adik tuh lebih pintar berargumen ke mami gitu. Karena aku orangnya kutu buku kayak saklek Iya, seperti betul. buku, ya buku bilangnya A, aku bilang ke mami, yo enggak mi, yo ini A gitu. Kalau adik tuh enggak, adik tuh tipenya tuh argumen ke Iya, mami betul. tuh diskusi gitu. Karena memang adik belajarnya melalui kurikulum yang sekarang itu anak itu dituntut untuk aktif dan berdiskusi gitu, berargumentasi gitu. Nah, maka dari itu, nah sekarang kalau misalnya pandangan Mami terhadap pendidikan Indonesia yang sekitar 2 tahun, 3 tahun ini tuh menurut Mami kayak gimana keadaannya? Apakah udah berbeda jauh banget dari zaman kakak dulu atau apalagi makin jauh banget daripada zamannya Mami? Terus kan goalsnya Mami tuh Mami pengen membawa pendidikan Indonesia tuh kan lebih baik lagi, nggak kayak waktu zamannya Mami dulu. Nah, apakah goalsnya Mami ini tuh udah tercapai gitu? Kayak melihat pendidikan sekarang itu apakah udah
puas gitu rasanya mami kayak aku dulu pengennya kayak gini dan sekarang Indonesia kayak gini gitu. Oke, baik. Jadi gini Kak, Eh, ini dari pendidikan rumah dulu ya. Mm-mm. Jadi benar, adik itu kan lahir pas di zaman kurikulum 13. Mm-mm. Nah, di kurikulum 13 itu, alhamdulillahnya nih, pemerintah nih kan ngasih kesempatan Mami ketika itu menjadi tutor gitu, menjadi narasumber untuk mengibaskan. Bahkan lembaga yang lembaga sekolah yang Mami kerja waktu itu menjadi sampling apa pengimbasan kurikulum 13. Nah, itu kalau tidak salah presidennya Pak menterinya Pak Anies Baswedan ya. Itu sudah mulai bagus tuh Kak. Jadi menurut Mamah itu paradigmanya sudah apa ya? Oh iya, sesuai dengan zamannya sekarang. Mm-mm. Kalau zamannya KTSP, zamannya kakak kan dituntut untuk oh ini loh akademik itu menjadi ukuran prioritas gitu. Tapi setelah Mami mendapatkan kurikulum 13 yang itu pas kecilannya adik, itu menjadi gini Kak. Eh, Pendidikan atau pembelajaran itu tidak semata-mata dapat dari eh, belajar di sekolah yang satu tambah satu, kemudian dua, paten, seperti itu. Tapi sudah mulai dikemas untuk berimajinasi, kemudian mengaitkan dengan kehidupan nyata, benda konkret, menjadi pembelajaran matematika, waktu itu. Maka menjadilah tema, kan gitu, Kak. Jadi ketika sehari itu kita bicara tema tentang makanan mungkin atau donat, satu donat. Nah, ini satu donat ini bisa jadi apa-apa gitu. Dan itu mama seneng gitu udah mulai oh memang memang yang pas untuk anak-anak zaman sekarang itu berlogika. Mm-mm. Ketika satu donat ini kemudian dibagi dua bersaudara kan dapatnya setengah. Nah, kemudian di bahasa Indonesianya donat itu apa? DONAT kan seperti itu. Di IPA-nya apa? Oh, dan ternyata di IPA-nya donat itu ada campuran eh, untuk memasaknya ada campuran ini dan lain sebagainya seperti itu. Jadi membicarakan satu donat itu bisa untuk semuanya pembelajaran dan anak-anak itu merasa ndak ada di dunia hayal, tapi memang benar kayak gitu. Itu mami mulai seneng dan itu benar-benar diterapkan mami untuk adik. Tapi kembali lagi ketika mami melihat karakter anak Mami kemampuannya gitu, cocok juga sama adik gitu. Mm-mm. Karena mungkin adik anak kedua ya, jadi lebih ke eh, adik itu kayak kemampuan di akademik itu sampai sekarang itu mami belum menemukan apakah adik itu eh, punya keistimewaan di akademik atau sosialnya atau apanya mami kurang bisa menemukan karena itu tadi mindset mami, paradigma mami itu udah mulai berubah bahwa pengetahuan itu atau sesuatu yang harus dimengerti anak itu tidak harus datangnya dari guru satu tambah satu kemudian dua ada, tapi anak Mm-mm. diperbolehkan mencari tahu sendiri dari mana asalnya dua. Bisa jadi loh satu setengah ditambah setengah menjadi dua kan kayak gitu. Nah itu cocok di adik. Tuh. Maka Mami tidak menuntut banyak adik untuk dapat nilai sekian-sekian. Karena lebihnya dari itu, ini eh, rasa puas ini sudah Mami dapat dari kakak ini ya. Kalau seandainya adik itu bukan anak kedua, mungkin dia beda lagi Kak. Karena sudah anak kedua itu kayak kayak tempat ambisi, tempat apanya Mami itu udah tak dapat, udah tak semuanya tak tak ke kakak gitu sehingga sama adik ya adalah lebih lebih benar lagi selain memang masanya seperti itu. Kemudian di 2 tahun terakhir ini adalah Kak, ini namanya kurikulum Merdeka. Itu sebetulnya bukan kurikulum baru, tapi penyempurna dari kurikulum 13 yang lahirnya itu dari eh, anak-anak terpuruk pandemi, ya kan? Mm-mm. Terpuruk pandemi itu sehingga anak-anak itu tadinya kan belajar daring, tidak ketemu di sekolah, akhlaknya tidak baik karena banyak main HP, pengaruh HP dan lain sebagainya. Sehingga ada kurikulum Merdeka dan Mama juga juga PR sama kurikulum Merdeka ini, tapi juga menurut Mami harus ada penyempurnaan karena masih banyak kekurangan gitu. Jadi nanti ya untuk menjadi benar-benar pas itu kan melalui beberapa eh,
dijalani dulu, kemudian nanti ada masukan seperti itu. Dan sekarang untuk ngarah ke kritik, saran, kemudian perbaikan pembelajaran itu kita disediakan platform-platform yang luar biasa banyak yang bisa diakses. Jadi tidak ada alasan untuk nggak tahu apa itu isu terbaru tentang pendidikan sekarang ini. Gitu. Kalau Mami ngerasa yang paling pas saat ini ya kurikulum Merdeka karena Mm-mm. mengcover anak-anak yang eh, karakternya kurang bagus bisa saja karena pengaruh HP dan pengaruh masa pandemi itu. Kemudian anak itu tidak harus pintar di sini, dia mampu di membuat jepit, mampu eh, mungkin nukang, mampu menganyam, nah, itu menjadi penilaian penilaian tersendiri. Tidak harus nilai itu datang dari dari ujian gitu enggak sekarang. Jadi asesmen dan guru itu menyediakan sekarang itu menyediakan beberapa pilihan. Misalnya Mami mau mengajarkan bahasa Indonesia ya. Di situ Mami harus mengasesmen anak dulu dia suka gaya belajar apa. Misalnya dia suka gaya belajar melalui menggambar, melalui menyanyi, melalui pidato, melalui apa itu anak-anak itu harus dikasih pilihan. Mungkin yang suka dengan membuat komik, karena bahasa Indonesia kan ngarahnya ke mungkin lebih komik ya, Mm-mm. disediain kertas. Nanti dia bisa menyelesaikan satu soal itu, tapi dengan gaya dia. Tapi soalnya sama ya, misalnya nanti nanti bentuknya seperti ini untuk mengakses gitu. Kemudian anak yang suka pidato di depan, oh berarti nanti materinya ini kamu menyampaikan seperti apa. Jadi semuanya ada penghargaannya gitu. Gitu. Kalau Wah, sekarang seperti itu Masya lebih. Allah. Dan untuk pelosok ya mungkin kemarin Mami mudik ya, mudik di kampung halaman tuh, Mm-mm. ya guru sekarang itu udah pintar-pintar Kak. Karena ada disediakan platform-platform mengajar kayak gitu. Kemudian disediakan juga eh, apa kayak kayak kesempatan kesempatan untuk diklat, kesempatan untuk pendidikan kayak gitu sekarang lebih dibuka seluas-luasnya termasuk dulu Mama mengikuti guru penggerak 9 bulan. Nah, di situ itu juga free dari pemerintah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Ya mungkin Indonesia banyak belajar dari luar negeri sekarang ya Kak ya. Mm-mm. Mungkin di luar negeri lebih jauh tertinggal. Mungkin kalau grade-nya luar negeri itu sudah melejit di angka 30, mungkin Indonesia baru sekitar angka belasan ya gitu ya. Saat ini gitu. Tapi tidak apa-apa memang negara kita kan terdiri dari pulau-pulau, kemudian berbineka, banyak macam-macam sukunya. Jadi untuk menyamakan, oh ini pendidikan di Indonesia tuh sama kayak gini seperti di luar negeri itu susah, itu nggak bisa. Itu ya selain fasilitas dan apalah kalau di ukurannya kayak Singapura, ukurannya kayak Cina itu ya, ya memang kita masih di angka belasan gitu. Tuh. Halo, kembali lagi bersama dengan aku dan Mami Ita. Tadi terakhir Mami bahas soal ini ya, membandingkan pendidikan Indonesia dan pendidikan di luar negeri itu biar banyak belajar gitu loh. Kan pendidikan di luar negeri itu banyak yang lebih bagus daripada pendidikan di negeri sendiri. Jadinya Mami itu banyak belajar dan salah satu caranya Mami mempelajari bagaimana pendidikan di luar negeri itu adalah dengan cara mengirimkan saya jauh sekali ke sini gitu. Bahkan sampai sepupu-sepupu tuh suka bilang kayak anaknya Mamita tuh cuma satu ya gitu, Mbak Noni aja. Padahal tuh ada saya. Di sini ada saya yang udah 3 tahun ya. Kita kakak udah 3 tahun nih, nggak pulang ke Nah, Indonesia gitu dan nggak iya. tahu kapan pulangnya gitu. Nanti insya Allah musim panas ya Kak pulang Kak, insya Allah. Amin. Dan lebih lucunya Tapi lagi, tapi BTW Kakak seneng nggak sih menikmati nggak? menikmati banget. Soalnya kalau misalnya dilihat-lihat, dipikir-pikir sih kayak baru sadar akhir-akhir ini ya kan, akhir-akhir ini ngobrol sama teman-teman rumah gitu. Kayak bener-bener kerasa beda banget loh rasanya kalau misalnya kuliah di Indonesia sama kuliah di sini gitu. Aku memang nggak pernah ngerasain rasanya kuliah di Indonesia gitu. Tapi ketika aku ngerasain kuliah di sini, aku udah bisa ngelihat sebagaimana bedanya gitu. Kan kalau misalnya di Indonesia mungkin
buka bisa sama mami kayak ya aku kangen buka bersama mami Ramadan bersama dengan mami gitu tapi buka bersama dengan teman-temanku di tempat yang jauh banget terus kita ngerasa kayak bisa punya keluarga besar banget padahal kita bener-bener baru ketemu pas kuliah ini dulunya tuh kita bukan siapa-siapa dan aku tuh kayak baru bersyukur banget sama teman-teman yang aku punya sekarang kayak kalau nggak ada mereka mungkin aku bakal nangis banget karena bukannya jauh sama mami tapi mami Mami mungkin juga bakal kangen banget sama aku yang udah lama banget gak Ramadan di rumah. Tapi mungkin Mami juga seneng kayak yang kakak bisa punya pengalaman Ramadan yang beda banget gitu. Karena tinggal di sini, di negara kakak belajar ini, di Turki ini tuh banyak hal yang berbeda banget. Kan Islamnya kan madhabnya beda. Jadi kita tuh taraweh dengan sesuatu yang berbeda. Terus di sini kan kalau di Indonesia kan ada imsak sama subuh ya. Kalau misalnya aslinya sampai azan subuh itu tuh kan masih boleh makan. Imsak tuh kayak peringatan untuk bentar lagi mau subuh nih, udah nggak boleh sahur lagi. Kalau di sini imsak ya udah nggak boleh makan lagi. Dan itu tuh jadi di sini tuh kalau misalnya pas Ramadan azan subuh itu dua kali, azan imsak sama azan subuh. Kalau misalnya udah azan imsak ya udah selesai nggak boleh sahur lagi kayak gitu. Nah mungkin kan kita mikir kayak tapi kan mazhab kita Syafi'i gitu. Tapi kan kemarin sempat diskusi sama teman-teman yang di sini juga. Kalau misalnya kita itu ya menyesuaikan di tempat di mana kita berada gitu. Misal kayak di sini ketika sholat di masjid itu nggak pakai mukena. Ya mungkin kita pakai mukena, tapi alangkah baiknya kalau memang kita sholat di masjid itu nggak pakai mukena, ya pakai rok seperti halnya orang yang ada di sini pakai gamis gitu. Ya mungkin kelihatan oh beda banget, tapi ya namanya orang di luar negeri kan nggak semua penasaran soal budaya lain ya. Takutnya ada hal-hal yang akhirnya nggak baik gitu. Jadi kita belajar banyak banyak banget kayak pemikiran tuh lebih terbuka gitu dan misalnya kayak mami minta kakak kayak perbandingannya kakak apa tuh kuliah di sana pendidikan di Turki sama pendidikan di Indonesia tuh apa gitu mungkin ya kelihatan ya kalau misalnya kakak tuh kan beberapa kali sering ngelewatin SD ya kalau misalnya mau berangkat ke kampus SD sini tuh bener-bener yang isinya tuh kayak main-main main terus habis itu kerja kelompok di lapangan dan yang paling keren itu tuh gaji guru di sini itu bener-bener wow kayak orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan itu tuh kesejahteraan hidupnya itu tuh bener-bener dijamin. Marbot masjid itu juga dijamin banget kayak bisa punya rumah di samping masjid di tempat dia tinggalkan. Mungkin kayak dikirim ke pelosok desa banget. Tapi ketika marbot masjid dikirim ke pelosok desa itu tuh dikasih tunjangan, dikasih rumah, terus habis itu biaya tagihan listrik, gas kayak gitu tuh ditanggung sama pemerintah. Jadi tuh banyak hal yang perlu kita pelajari, bisa kita pelajari ketika mami mengirim kakak jauh banget jauh banget ke sini kayak gitu. Ya, itu sih yang bisa dipelajari, tapi masih tetap ada sih yang namanya nggak senangnya gitu. Tapi proses nggak senang itu kan jadi proses belajar juga. Mungkin sekarang aku nggak seneng, tapi mungkin pas ketika aku kembali ke Indonesia lagi, aku seneng. Tapi ada sesuatu yang aku ini mah, yang agak bingung gitu. Kan dulu tuh maunya ketika dulu sebelum berangkat kuliah di sini tuh kakak kayak motivasinya itu aku ingin mengambil sesuatu yang baik dari negaraku belajar membawa kembali ke Indonesia tapi ini penyakit anak semester akhir yang tinggal di luar negeri ya terlanjur nyaman terlanjur nyaman ada di sini sehingga apa ya kalau misalnya ditanya mau rencana kerja di mana di Indonesia itu tuh masih kosong banget. Kalau misalnya ditanya habis ini mau kerja di mana? Oh mungkin bisa jawabannya oh nanti di sini dan itu jawabannya nggak ada yang di Indonesia. Terus ya itu mungkin oke lah bagus gitu. Jadi kayak lebih jauh lagi merantaunya. Tapi kan aku jadi menyalahi aturanku yang awalnya aku pengen belajar di luar negeri, mengambil apa yang aku pelajari ke Indonesia dan sekarang malah tujuanku kayak kalau misalnya mami mendengar rencana aku buat enggak pulang ke Indonesia dalam waktu dekat ini kayak terlebih lagi pengen bekerja enggak di samping mami enggak di Indonesia pendapat pendapat mami kayak gimana? Kalau kalau mami gini sih Kak, kan lebih lebih apa sih kalau sekarang ini ya kayak luar negeri itu deket banget kalau menurut mami. Yang penting tuh ada uang, gitu ya. Mm-mm. Jadi jadi kalau memang
misalnya kakak mau ngambil nih, aku mau kerja di Jerman gitu, karena di Jerman itu profesi seperti aku nanti akan wow, kemudian ilmunya banyak lagi, nanti di Mm-mm. suatu saat nanti sudah waktunya saya capek untuk berkelana, karena menurut Mama terlalu terlalu udik ya ketika nggak pengen dunia itu kan luas tuh, Kak. Dunia Mm-mm. itu kan luas banget. Kemudian pengennya hanya di Ngawi aja tuh, pengennya hanya di Indonesia aja tuh. Itu kalau mami, menurut mami tuh nggak jauh mami gitu. Kalau mami punya uang banyak, mungkin bulan ini mami mau ke sini, mau keliling dunia gitu loh, melihat bahwa ciptaan Allah itu dunia itu sangat luas gitu, dan berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan eh, pendapat mami ketika nanti kakak mau memutuskan ini saya mau kerja di luar negeri di Jerman, misalnya di mana gitu. Jadi nanti mungkin tidak dalam waktu dekat kakak itu pulang ke Indonesia mengamalkan banyak ilmunya tidak, tapi nanti akan ada masanya, akan ada waktunya. Tapi kalau selagi kakak itu masih punya semangat yang membara gitu, apalagi dengan prinsip bahwa dunia itu luas, aku harus berkunjung ke sana gitu. Kenapa enggak cari uangnya sebanyak-banyaknya? Kemudian hari ini kita di Indonesia, besok itu sudah sampai luar negeri loh. Kakak kan begitu dulu. Kakak Mm-mm. kan jam 9 malam diterbangkan dari Jakarta. Besok jam 12 siang kan kakak sudah sampai di luar negeri kan? Iya. Nah, sedangkan mami aja dari Jakarta, jadi ngantar kakak ke Soekarno-Hatta tuh, pulang ke Ngawi, itu jamnya itu 8 jam Kak, lebih gitu loh. Maka ketika kita punya uang, ketika kita bisa naik pesawat kemana-kemana loh, kenapa enggak? Biasanya kakak mau kerja, ngambil kerja di Korea atau di mana gitu. Kan 2 hari udah sampai rumah. Kan mami punya uang, beli tiket. Nah, dalam waktu sekejap tuh bisa. Terus transfer, tak transferi uang Sabtu Minggu mami libur kan, masuknya lagi Senin kan misalnya. Mm-mm. Tak kirimi uang mami berangkat ke tempatnya kerja kakak. Itu kan menurut mami dunia itu sekarang ya ya fasilitas itu ya lebih mudah, lebih enak dimanapun gitu Pak. Jadi dimanapun bekerja, dimanapun mengabdi, mencari ilmu itu, kalau sekarang tempat itu tidak menjadi masalah. Bahkan saya kangen kakak sewaktu-waktu loh. Bisa vikal seperti ini, rasanya Mm-mm. bisa bertatap muka itu sudah beda dengan ketika 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, yang mikirnya tuh gimana kalau kangen sama anaknya. Gimana kalau nggak ketemu kakak? Lah, Mm-mm. orang lain kan pikirnya seperti itu. Kok tega banget Bu Ita kayak gitu? Enggak. Mereka kan nggak tahu kalau saya setiap hari bisa memandang wajahnya kakak seperti ini. Bisa Mm-mm. ngobrol gitu. Tinggal kapan sih kita punya uang gitu? Kapan sih kita punya uang banyak sehingga kita bisa beli pesawat untuk ke sana kemari ya gitu. Nah, itu kan menjadi impian kakak. Jadi lebih semangat belajarnya, lebih semangat nanti kerjanya seperti apa gitu. Karena yang menentukan hidup kita itu di mana kita bekerja, siapa suami kita, dan di mana kita tinggal. Dan itu punya suami yang baik, pekerjaan yang baik, kemudian tempat tinggal yang baik pula, maka lengkap udah hidup ini. Gitu. Kalau perempuan ya, mungkin seperti Iya. itu Kak. Jadi tidak ada masalah. Misalnya, oh kakak masih punya impian tuh, aku pengen karena idolanya kakak itu orang Korea. Ya sudah, saya mau ke Korea ya. Di Korea yang kerja, ya belajar gitu. Bukan main, di Korea itu kerja, belajar gitu. Kalau main itu kan udah punya uang banyak gitu. Baru saya Mm-mm. mau main ke sana gitu. Tapi kalau sekarang misalnya, eh Mi, oke saya mau kerja di sini. Untuk apa misalnya? Misalnya ditanya begitu kan, supaya uangnya aku banyak nih, supaya aku bisa kirim mami bisa ke sana kemari. Saya juga seperti itu, sewaktu-waktu bisa pulang ke Mm-mm. Indonesia itu hitungan hari Kak. Kamu bisa ketemu mami itu hitungan hari kalau punya uang itu wes kayak gitu. Mm-mm. Ya Itu itu sih. Jadi alasan kalau bagusnya ya. aktif, Kalau alasan lucunya sih, iya, alasan lucunya sebenarnya kita ini golongan darahnya sama. Terus kalau orang Jawa bilangnya wetonnya sama. Kakak sama mami itu kalau jadi satu tempat berantem, bertengkar. Kayak maksudnya nggak enggak lah bertengkar Kak, yang, itu kan mitos. tapi nggak.
Maksudnya kakak yang nggak bertengkar yang kayak apa tuh namanya kayak gitu nggak, tapi kayak misalnya nih sesimpel Wataknya mungkin wataknya lebih sama ya. iya, terus kayak misalnya sesimpel eh mami pengen martabak telur gitu. Loh enggak, Ma, enaknya lontong kikil. Ya enggak, enaknya martabak telur. Ya lontong kikil. Maksudnya kayak gitu gitu loh. Lah, kalau misalnya tinggal jauh banget itu kan ya ya nggak ada yang kayak gini-gini nggak ada. Mami Iya, mau makan lontong kikil, aku mau makan iya. martabak telur, Kayak dulu ya nggak Kak. apa-apa. Mm-mm, Kayak serimpal. dulu sekolah juga gitu. Mi, saya mau jurusan ini nggak bisa. Kamu harus jurusan ini enggak. Pokoknya harus ini. Kita debat aja itu berhari-hari ya Kak. Ya. Oh, tidak berani lama Sampai seminggu ya ada. marah-marahan itu ya. Iya, kayak ayah Sampai tuh marah-marahan. orangnya sabar banget kan. Jadi kayak yang ayah cuma mendengarkan aja kakak dan mami berdebat gitu. Dan kakak tuh kan ya kakak ya itulah kan apa yang kakak pelajari dari kecil itu kan ke bawah sampai sekarang. Karena dulu kakak belajarnya itu KTSP yang apa sesuai dengan buku gitu. Sehingga ketika menemui sesuatu yang nggak sesuai dengan buku itu sebenarnya aku bingung gitu. Jadi kayak baru belajarnya tuh ketika dewasa ini. Jadi kalau misalnya berargumen ke mami tuh mesti sambil nangis. Nggak bisa kayak yang adik gitu. Adik tuh yang kayak tenang, kalem, nggak main itu nggak kayak gitu. Ya, ya kalau adik tuh kayak kalau misalnya kakak mesti nangis. Kayak misalnya kemarin adik itu lucu banget mah. Kan dulu waktu kecil kan kakak suka ikut sama mami ke bilik suara ya, kayak ikut nyoblos gitu. Lah, adik itu tak bilangin, loh dek kok kamu nggak ikut nyoblos sih dek, ikut mami, kamu nanti pas udah besar kamu nanti bingung nggak tahu caranya nyoblos gimana kalau pas kecil nggak ikut mami kan kak bilang kayak gitu. Terus adik ya udah sih kak kan itu aku nggak kayak kakak dulu, loh tapi ini penting, nek kamu nggak tahu gimana. Terus jawabannya adik kayak gini nih, lah emangnya di YouTube nggak ada tutorial pemilu apa, kan ada, aku bisa baca, Sesimpel itu ya. aku bisa Nanti nonton pikir tutorial nanti. YouTube. Ya, lo terus kakak malu banget ya padahal jaraknya cuma 10 tahun tapi kayak bener-bener beda banget kayak oh iya ya. Dulu zaman aku kalau misalnya nggak bener-bener lihat nggak tahu, tapi adik sekarang tahu, adik aja bisa tahu kalau misalnya di Turki turun salju di Indonesia enggak, salju bentuknya kayak gimana. Ya sambil telepon aku, Hmm. sambil ngeliat YouTube. Coba kalau kakak dulu, kalau misalnya nggak ke sini, ya nggak tahu dong salju itu kayak gimana. Iya, makanya Kak. Disyukuri berkah itu. Iya. Kesempatan. Jadi tidak semuanya anak itu dapat kesempatan yang luar biasa gitu. Ya, ya seperti kakak salah satunya dapat kesempatan istimewa. Bukan berarti yang lain enggak punya kesempatan ya. Mm-mm. Semuanya anak itu dapat kesempatan. Cuma kakak lebih istimewa karena ingat tuh ya Kak, di belakang kakak itu ada mami yang selalu mensupport. Juga kalau misalnya bukan anaknya mami ya, ketika ada wacana, Mi saya mau sekolah di sini, pasti sama maminya nggak boleh. Oh jauh lah Kak, jauh dan lain sebagainya. Kalau mami kan lebih terbuka, oke jauh, jauh nggak apa-apa kan sekarang ada fasilitas untuk mendekatkan kayak gitu. Iya. Tapi kan nggak semuanya orang mindsetnya sama seperti ini. Mm-mm. Itu Gitu kataku Kak. Tapi kalau yang nggak tahu juga ya nanti apa yang terjadi dengan adik misalnya ketika nanti kan tahun ini adik mondok ya. Apakah mm-mm. Mami sama sama terbukanya kayak ketika dulu melepas kakak di usia kakak yang masih kecil banget udah di pondok ini jauh dari rumah, nggak penjemukan, nggak bisa tiap hari, nggak bisa tiap minggu itu mungkin nggak terjadi sama adik. Nggak tahu ya, rasanya kayak belum belum benar-benar tega kayak kakak dulu tuh mama nggak kepikiran sama sekali nanti kalau kakak nggak kerasan gimana kalau mama rindu gimana itu nggak ada pikiran sama sekali tapi kalau di adik ini mama mulai tuh mulai nanti gimana kalau kangen gimana adik bisa Mm-mm. enggak gimana kayak kayak gitu jadi mungkin mungkin ya karena beda-beda stylenya juga sih kalau kakak dulu kan mandiri semangatnya banyak tuh tapi kalau adik enggak kayak gitu tuh nggak tahu ini permasalahan ini datangnya dari mami atau dari pribadi adik itu kayaknya kayak kayak mau ditinggalin adik itu sesuatu yang nggak sama yang mami rasain ke kakak gitu. Kalau ke kakak ambisi mama kan banyak tuh. Oh kakak harus pintar, kakak harus eh, hafid Quran, kakak harus beda dari tetangga, beda dari anaknya teman-temanku kayak gitu. Mm-mm.
Tapi kalau di adik nggak ada ambisi, ya sudah. Misalnya adik nggak sesuatu yang bagus yang harus membuat nama Bu Ita menjadi seperti ini karena anaknya itu kayak kayak kan itu sudah terbayarkan dari kakak sehingga ambisinya udah nggak kayak dulu. Tapi kalau nggak ada kakak yang seperti ini mungkin nggak tahu juga mau karena semuanya itu kan sudah digariskan Allah sih Kak. Jadi eh, memang harus begini, memang perjalanannya Mami harus ketika nanti mungkin diangkat derajatnya, punya anak-anak yang baik gitu, punya Amin. kesenangan di masa tuanya Mami nanti, mungkin Amin. eh, apa ya, eh, ya balasan dulu ketika Mami benar-benar di keadaan yang orang tua tidak memfasilitasi seperti kakak dan adik kayak gitu. Ya kan kayak gitu jadi doa-doa mami yang ketika itu berangkat dari ya Allah beri kesempatan berpendidikan yang baik kayak kayak gitu tuh ya sudah terjawab di sekarang jadi kayak bersyukurnya itu nggak belum belum habis sampai sekarang nggak habis pikir gitu loh Kak kok Allah sebaik ini, Allah sesayang ini gitu sehingga menciptakan kakak, kemudian nanti ada adik itu yang melengkapi esensi relung-relung hati nih mama yang waktu itu kurang nih di sisi ini, kurang nih di sisi ini Mm-mm. itu saling melengkapi kalian itu. Kalau di egonya mami karena mami seorang guru berarti harus punya anak yang pintar, punya anak yang membanggakan. Itu kan sudah terpenuhi di kakak. Tapi bagaimana nanti kalau mami sudah tua? Kan mungkin bisa jadi mami dapat dari adik. Sehingga kakak nanti bisa berkarir sejauh mungkin, bisa berkarir sebagus mungkin. Karena kakak tega, di rumah sudah ada adik, mami sudah sama adik. Dengan karakter adik yang seperti ini, gitu, Mm-mm. penyayang, sosialnya bagus, kayak Mm-mm. gitu. Nah, lepas dari itu semuanya kan berarti Pak kakak punya tanggung jawab yang sangat besar termasuk di karir kakak harus bagus di rezeki kakak harus bagus itu kenapa karena ada adik adik mungkin nggak sesukses kakak itu juga nggak masalah bagi mami tapi kakak sudah senang sudah tega gitu oh iya iya karena adik punya kakak setiap kesulitan adik, apapun nanti adik yang dilakukan adik, mungkin adik mikirnya sederhana, ya sudah lah Mi, ya saya di rumah ngawi aja, saya jualan aja, saya di sawah aja mungkin. Tapi kan ada sosok kakak yang nanti bisa mengcover anak-anaknya adik, bisa menjadi seperti kakak. Jadi lengkap sudah gitu loh. Pak. Apa yang tak cari di anak-anaknya dan mama tuh nggak kayak yang oh mami nggak punya anak cowok itu enggak sama sekali nggak kepikiran seperti itu dua cewek ini sudah lengkap dengan dua karakter yang berbeda ini sudah luar biasa jadi yang nggak dapat di sisi eh, kasih sayang berlebih kepekaan dan lain sebagainya itu kan di adik Mm-mm. tapi yang nggak bisa menuruti ambisi mama membawa sesuatu yang bisa mama banggakan itu kan di kakak karena mama seorang guru, mama seorang pendidik. Maka ukurannya anak mami adalah mami punya anak yang pintar. Nah itu semuanya sudah di kakak. Jadi kayak di adik itu kayak sisa-sisa ambisi yang ya tinggal ya udahlah mungkin dengan Allah memberikan adik berarti masa depan tua mami itu udah ada yang menjamin anak yang sosialnya bagus, anak yang tidak berambisi terlalu tinggi, sehingga mungkin nanti nerimo legowo kalau seandainya harus ya ya pengennya mami karirnya lebih dari kakak, tapi misalkan gitu karena jaraknya kakak sama adik itu kan luar biasa lama, 10 tahun lebih, jadi dengan dengan jarak waktu sekian itu kan mami kan bisa ngancang-ngancang nih kakak yang berhasil seperti ini nanti baru ke adik atau gimana itu kan selama se- saat ini yang Mami rasakan bersyukur aja sangat bersyukur itu tadi lengkap pokoknya lengkap ya Masya jadi punya Allah. suami ya suami yang penyayang Amin. terus punya Amin. anak-anak dengan dua Amin. karakter yang berbeda
ya, sehingga bisa melengkapi kekurangan mama kayak gitu. Masya Itu sih Allah. sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kembali tadi, kalau misalnya saya berkarir di luar negeri, boleh nggak, Mi? Nah, itu termasuk salah satu alasan Mami boleh. Karena Mami punya adik. Tuh. Silahkan kakak berkarir seluasnya, sebagus-bagusnya dengan eh, itu tadi. Ya udah di rumah, toh ada adik yang jagain Mami, yang jagain ayah, kayak gitu. Jadi bersyukur aja kakak juga. Jangan sampai kakak ngerasa yang gimana-gimana. Enggak, Allah itu udah mengatur. Seandainya mami itu enggak punya mindset yang seperti ini, kemudian enggak punya adik, dan kakak selalu mami kekang, oh kakak nggak boleh ke sini, itu jatuhnya jauh lebih tersiksa daripada keadaan kakak yang sekarang, yang mama kasih kesempatan seluas-luasnya untuk berkarir, untuk belajar dan lain sebagainya. Itu karena punya adik. Coba kalau nggak punya adik gitu. Gitu lah Kak. Jadi semuanya tuh kita tinggal bersyukurnya aja. Perjalanannya sudah kita lewati, suka dukanya sudah kita lewati, sedihnya sudah kita lewati kemarin-kemarin. Sekarang itu tinggal apa sih ya ya kita tinggal berdoa lebih banyak lagi. Semoga ya makin ke sini itu kan kalau menanam itu kan panen loh Kak. Nah gitu loh. Mm-mm. Nah, itu nanti seluruhnya saya pasrahkan ke kakak. Misalnya kakak mau ngapain, mau kerja di mana, jauh atau dekat tuh. Tapi permintaan kami satu, kakak harus bagus secara rezeki, bagus secara finansial. Amin, amin. Biar apa? Biar kita bisa beribadah sebaik-baiknya. Bukan satu-satunya konteks bukan. Mm. Tapi dengan kita mampu di finansial, bisa beribadah dengan bagus. Kita bisa kemana-mana dengan baik, tanpa harus mencurangi orang lain. Kalau finansial kita cukup, kita lebih dihargai orang. Nah, kayak gitu tuh, itu realita gitu. Jadi kita enggak boleh yang, oh konteksnya bukan di hartanya. Enggak. Mm-mm. Nyatanya dengan harta kita bisa beribadah dengan baik, bisa dengan baik, kemudian bisa jauh menjadi dekat, nah, kayak kayak gitu bisa membantu orang sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata di luar sana itu banyak sekali orang yang perlu kita bantu secara finansial tuh. Masya Allah. Apalagi Masya Allah, sebenarnya kan tadi kakak di awal bilang kalau misalnya hari ini tuh edisi spesial kan podcastnya. Sebenarnya spesial itu dalam artian ini bakal diupload ketika hari ulang tahun Mami. Masya Allah. Yang keberapa Mi berarti Mi? yang ke 45. Masa? Enggak 30 Mi. Ke empat Kayaknya puluh lima. belum melewati usia 30-an ya Kak. Tahu-tahu sudah 40-an ya Kak. Mm-mm. Dan kakak ternyata juga udah sebesar ini dan ini sebenarnya adalah ide dari ayah Prio. Kakak sudah tua ya. Kakak sudah tua. Tidak, ini tuh ide ayah Priok. Soalnya kan mami tuh kan masa udah jadi pembicara di mana-mana, tapi kakak punya platform sendiri dan belum pernah kakak ajak ngobrol di platformku. Terus akhirnya ayah bilang, ayo coba waktu mami ulang tahun bikin podcast sama mami. Terus bidangnya pendidikan yang berkaitan sama gimana mami sama keluarga kayak gitu ya. Itu keren banget sih. Terima kasih kepada ayah dan terima kasih kepada Mami. Padahal tujuannya tuh mau ngasih hadiah ulang tahun Mami yang dari jauh, tapi ternyata yang banyak dapat ilmu yang isinya daging semua itu adalah aku gitu. Karena selama ini tuh sisi Mami yang ini tuh karena kan kita berdua orangnya gengsi gitu ya. Jadi kayak nggak pernah kalau anak sekarang istilahnya tuh deep talks itu tuh nggak pernah sedalam ini gitu ngobrolnya. Tapi karena di sini akhirnya apa ya? Apa yang pengen Mami sampaikan kepada aku tuh semuanya ada di sini. Jadi selamat ulang tahun Mami. Dan aku nggak pernah nyangka kan aku jadi penyiar radio termasuknya udah lama ya udah mau 2,5 tahun dan aku nggak pernah nyangka kalau suatu saat ya dan itu hari ini aku bakal jadi host yang mana tamu undanganku itu adalah mamaku sendiri. Masya Allah, terima kasih banyak Mami. Kayaknya nanti kalau habis ini Sama-sama. diedit deh, kayaknya minta keluarga buat ngirimin video selamat ulang tahun Mami, kayaknya bagus deh. Nanti habis ini akan aku minta nanti dari ayah juga. Ayah nanti bikin
video selamat ulang tahun Mami dan adik. Nanti aku jadiin satu di sini dan aku bakal upload yang versi videonya di YouTube Mami. Nanti yang versi audionya di Spotify podcast aku. Jadi aku terima kasih banyak ya Mami hari ini udah mau datang ke podcastku. Nanti besok-besok ganti ayah atau nanti suatu saat sebelum adik mondok kita undang adik sebagai adik aku. Ya itu karena semua orang di keluarga aku itu pada pinter Siap, siap. ngomong ya. Maksudnya pinter ngomong dalam artian public speakingnya tuh bagus gitu dan akhirnya menurun kepada aku juga. Terima kasih banyak Mami. Padahal Mami hari ini repot banget dan di sini aku Ya. sekolah pagi, tapi alhamdulillah ya itu tadi labnya akhirnya nggak ada diganti minggu depan dan akhirnya bisa dapat kesempatan buat ngobrol sama Mami. Terima kasih banyak Mami yang udah datang hari ini dan juga Oke, terima siap. kasih Usul teman-teman. aja, kalau misalnya podcast ini itu ya khusus kita gitu, Pak. Nanti kalau yang untuk konten, maksudnya ini spesial untuk Mami, tapi isinya ya podcast kita ini aja, jangan dicampur video lain. Nanti bikin yang video keduanya Mm-mm. itu yang ada campurannya. Oh, oke. Jadi kalau ini kan kayak konten edukasi ya. Jadi Mm-mm, bukan mm-mm. bukan murni konten ulang tahun. Jadi Mm-mm. ulang tahunnya hanya spesial di ulang tahun Mami, ngono kayak kayak gitu aja. Dan nanti untuk video lain-lainnya di link kedua gitu. Jadi Oke. sehingga kalau ini kan kemungkinan nanti banyak yang nonton karena judulnya itu edukasi, bukan. Ya, ya boleh sih dikasih spesial hari apa, tapi untuk kontennya daging semua, jadi edukasi, ada Oke. pembelajarannya. Itu aja. Oke, Gimana? Mami. Setuju. Setuju? Setuju. Nah, itu keren banget kan? Gimana? Bisa jadi podcaster tapi manajernya, maksudnya yang advisernya, penasihatnya adalah Mami sendiri. Karena ya itu, alhamdulillah kita tinggalnya berjauhan ya. Karena kalau kita tinggalnya berdekatan, kita takut rebutan mikrofon. Kita berdua adalah MC. Jadi terima kasih buat Mami. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcastku kali ini. Sama-sama. Alhamdulillah setelah beberapa episode kemarin yang isinya tuh adalah iseng-iseng aku ngomong dan akhirnya hari ini aku ngundang Mami dan ngobrol dengan sesuatu yang menurutku temanya sedikit berat tapi sangat bermanfaat banget dan ini nggak cuma khusus buat aku sebagai anak guru. Aku tahu banyak teman-temanku anak-anak ibu guru yang lainnya dan mungkin nggak dapat kesempatan buat ngobrol kayak gini sama maminya karena mungkin teman-teman sendiri nggak ada kepengenan buat jadi host dan ini mungkin kebanyakan sudut pandang mama-mama yang jadi guru tuh mungkin kebanyakan sama ya kayak bagaimana cara mami memandang aku sebagai anaknya mami. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Jangan lupa buat dengerin podcast-podcast aku seterusnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih mami juga.